Dan saya memperingati dengan keras ya kepada pihak-pihak yang mengintimidasi, mempengaruhi ataupun saya lihat Pak Deddy Mulyadi yang dia anggota DPR kan bisa bicara dengan Kapolri, bisa bicara dengan Kapolda. Dulu terus ada seorang mantan petinggi Polri yang saya lihat hampir tiap hari komentari Polri. Di demo, diintimidasi, dan sekarang ada ini buktinya. Karena saya di penjara, ya 1,5 bulan dia tidur sama anak saya. Namanya Kang Deddy kemarin, penelusuran Kang Deddy kemarin, Pak RT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini saya menemukan video tentang Kang Deddy lagi nih yang katanya mau dilaporkan tuh ya sama pengacara tuh katanya ya. Yang udah senior tapi kok ngerembet kemana-mana gitu kan. Gimana video selengkapnya teman-teman? Kita saksikan bersama-sama. Ini dia. jadi sekarang ada upaya-upaya untuk menekan, menteror, mengintimidasi, dan mendemo dan memberikan keterangan kebencian kepada publik bahwa kami adalah memberi keterangan tidak benar. Padahal segala upaya hukum itu sudah dilakukan oleh para terpidana ini, yaitu dari pra-peradilan, kemudian pengadilan, tingkat pertama, banding, kasasi, dan juga gerasi. Kalau memang mereka mempunyai keterangan baru atau novo, upaya mereka hanya satu, adalah mengajukan PK. Tetapi tidak perlu membuka BAP lagi. Berarti kalau membuka BAP lagi, berarti kuasa hukumnya tidak mengerti hak, tidak sebagai lawyer yang mengerti hak, yang tidak profesional. Hak itu, BAP itu sudah diuji di pengadilan, di pra-peradilan. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh rekan saya Putra. Jadi tidak perlu lagi bicara BAP. Apalagi sudah berhasil ada pengertian kalau berhasil itu mengakui kesalahannya itu supaya bisa diubah hukumannya. Tapi kan nyatanya ditolak. Jadi satu-satunya belum salah mengajukan PK dengan cara menemukan barang bukti, fakta baru yang menolak seluruh keputusan. Jadi kita bicara keputusan aja yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan saya memperingati dengan keras ya kepada pihak-pihak yang mengintimidasi, mempengaruhi ataupun mendemo dan segala rupa dengan segala cara yang tidak halal untuk supaya klien-klien saya ini memberikan keterangan yang bertentangan dengan yang pemberian keterangannya di bawah sumpah. Untuk itu saya peringati juga, jangan dibawa kasus ini masuk ke ranah politik. Dan kami akan melakukan upaya hukum setelah memperingati ini. Kami akan melakukan upaya hukum pidana dan tentu menjadi kerugian mereka tidak bisa mencalon karena surat keterangannya kelakuan baiknya kami sudah melakukan secara pidana. Jadi saya peringati dengan keras orang-orang yang melakukan intimidasi pada klien kami, yang memberikan keterangan dengan benar. Ya, saya peringati ya. Jangan coba-coba bansos untuk cari dapat suara dengan cara-cara yang tidak halal. Saya dibully nggak apa-apa, itu mah biasa, risiko dari pekerjaan. Tapi yang mau nyarang bahaya ya. Itu aja saya ingat. Terima kasih. Carian suara tuh katanya. Tapi menurut saya terlepas dari itu semua, Kang Deddy mau mencari suara, mau cari apa, tapi dengan apa yang dilakukan Kang Deddy selama ini kan kasus ini mulai terungkap tuh, ya. Jadi janganlah ya kita lihat apa yang dilakukan orang itu. Ya sulit juga sih sekarang. Jangankan hal yang buruk, ya hal baik juga kita lakukan itu terkadang tidak pernah dianggap baik juga. Tapi yang menarik teman-teman, kita saksikan saja ya. Kita baca ya komenan para netizen saja. Ini tidak kalah seru nih ya. Tidak kalah seru dari pernyataan Bunda tercinta yang tadi ya, yang katanya diintimidasi tuh ya. Siapa ya? Kita tidak tahu juga. Ini dari Rama Doslimi, Doesilmi ya, dan Dwe Hasbi ya. Apa katanya? Si Elsa ini orang apa ya? Orang apa lagi? Pengacara dia itu bang. Anda ini kok main-main bang? Ya pengacara beliau itu. Ya jangan macam-macam loh. Anda bisa dikasuskan lagi nanti. Yang kedua ini ada dari Budi Anto ya.
Elsa Sharif tunduknya sama Nikita Mirzani. Ya, benar kah? Kita nanti ada videonya itu ya. Memang benar juga tuh apa yang dikatakan oleh Kak Budi nih ya. Elsa Sharif tunduknya sama Nikita Mirzani saja tuh ya. Terus apa katanya dari user 8824820671006 tuh ya. Apa katanya? Sebenarnya Bu Elsa ini tim pencari fakta atau pembela siapa sih? Benar. Bukankah sebenarnya kalau orang sebagai tim pencari fakta itu kan seharusnya dia itu berada di oposisi gitu kan, dia tidak memihak ke salah satu kan. Faktanya gimana, dirangkumlah dari ini, dirangkumlah jadi Kang Deddy, dirangkumlah dari misalnya Ribu dia, terus pendapat para netizen kan untuk mencari fakta kan. Tapi kenapa sekarang kita memojokkan Kang Deddy yang sebagian besar kasus ini terbuka dari beliau ya? Ada apa Anda ini sebenarnya nih ya? Ada juga nih Loi Lo ya katanya, Loi Grace Lo. Apa hak Elsa Sharif terhadap Kang Deddy? Tuh, apa hakmu? Kalau pencari fakta ya apa hakmu sekarang ditanya tuh sama lo ya? Apa itu hakmu sekarang? Apakah Kang Deddy pernah menyentil Anda? Tidak kan? Apakah Kang Deddy telah mengganggu? Kan enggak juga. Ya, seharusnya duduk bersama menanyakan di situ kan tim pencari fakta, Bunda. Ya. Terus apa lagi nih? Aldan Faturrahman ya, Faturrahman ya. Nih, apa katanya? Maju terus Elsa, yang penting full selanjutnya kan. Itu pendapat para netizen dengan ya apa yang dilakukan selama ini gitu. Pendapatnya apa? Maju terus ya, yang penting full selanjutnya. Kan begitu jadinya Bunda. Ya. Terus apa katanya ini? Ini dari Naga Kecil ya, Naga Kecil 82. Kang Deddy memang sangat mencintai rakyat kecil tuh. Apalagi melihat kasus Vina yang terjerat orang-orang tidak bersalah tuh. Makanya Kang Deddy lebih memilih menelusurinya sendiri, gak hanya datang ke orang-orang berpangkat, ya. Sebenarnya sih kalau Kang Deddy ini mudah sebenarnya, ya, dengan status dia sekarang, ya. Tapi misalnya dia nanya ke Kapolda, pasti dikasih penjelasan. Tapi kan Kang Deddy ini kan orangnya bijak tuh, menanyakan langsung turun ya ke orang-orang yang terlibat ini, orang-orang yang dinyatakan terlibat atau orang-orang yang dikatakan terlibat yang sekarang proses hukumnya masih gitu kan. Nanyakan langsung tuh ya. Dan ketika orang yang tidak tahu apa-apa sekarang seperti Peggy Setiawan ini masuk dalam lingkaran itu yang dijadikan sekarang bagi tumbal, ini Kang Deddy semakin gencar nih ya untuk membela gitu. Jadi kalau kita pertanyakan sekarang, terlepas Kang Deddy itu dilihat sebagai apa, tapi pernah berbuat, lah Anda Bunda apa tuh yang pernah berbuat selain lebih mengacaukan lagi situasi ini ya, gitu ya. Kita lanjut, ini juga ada ini ya. Ini seorang pengacara juga nih. Kok semakin pengacara ini kok semakin bagaimana sekarang ini ya? Jadi bulan-bulanan para netizen jadinya. Padahal beliau ini orang-orang yang luar biasa. Tapi sedikit statement yang agak-agak gimana gitu kan. Jadi bulan-bulanan masyarakat netizen jadinya. Nah kita lihat nih captionnya. Kita tahu Saya kan lihat Rasman di pihak Pak mana? Deddy Mulyadi yang dia anggota DPR kan bisa bicara dengan Kapolri, bisa bicara dengan Kapolda. Dulu waktu jadi Bupati Purwakarta nggak seperti ini, luar biasanya dia. Ya bukan bupati dia Kak. Bupati 2 periode Kak. Sekarang istrinya Kak. Cuma dia udah bercerai itu aja. Nah lalu sekarang saya lihat luar biasa ngurus kasus ini. Apakah begini diurusnya dulu rakyat Purwakarta? Seperti ini hebohnya sampai turun kemana-mana mempraktekkan ada begini. Saya kok rasanya ada apa di balik ini semua? Sudahlah bapak-bapak. Ya seperti itu ya. Memang tidak, orang yang nggak suka itu ada aja cara celah untuk masuk. Padahal kayak dia baik aja gitu. Padahal yang sering juga ditinggal sama kliennya siapa ya. Karena dalam kasus ini yang lebih berurusan itu siapa ya. Tapi kembali lagi sebetulnya kurang seru kalau kita tidak membaca reaksi para netizen nih. Apa katanya? Tuh kan dari Langdri, Cibotak ngawur tuh. Cibotak ngawur. Tuh kan. No, apa lagi? Dari Puspita Az-Zahri. Panitia kurban kenapa dilepas? Beuh. Aduh, Kang Puspita, Mbak Puspita, Kakak Puspita, enggak usah lah begitu ya. Mana captionnya? Tawa lagi, 4 lagi banyaknya, 3 lagi banyaknya. Enggak usah begitu kalau Puspita, bahaya tuh ya. KMC sedulur tuh. Ipin pantasan gak ada di kartun. Ternyata di sini jadi ikutan di film dulu. No kan Kak KMC. Ya juga sih.
Aduh, KMC semakin ngawur ini. Ada juga dari Harry Ardat. Ardat apa katanya? Lah terserah dia botak, yang penting dia tidak melanggar aturan, betul. Ya terserah dia gitu kan. Selama ini Kang Deddy kan hanya mencari tuh informasi dari orang. Nggak pernah Kang Deddy menuduh, oh berarti Anda pelakunya, oh berarti ini pelaku. Kan nggak pernah kita dengar dari mulutnya Kang Deddy. Cuma dia mencari kebenaran. Siapa tahu misalnya contohnya Peggy Setiawan sekarang yang anaknya Pak Cecep ya. Kan selama ini netizen fokus ke dia, jangan-jangan dia. Nah datanglah Kang Deddy untuk mencari penjelasan itu ya. Nah setelah dijelaskan sama Kang Cecepnya bahwa Kang Cecep ini gini-gini, kan sudah tuh bisa memberikan satu titik terang bahwa siapa sebenarnya Peggy yang di anaknya Pak Cecep gitu kan. Membantu beliau ya, bukan memojokkan. Dan kalau Anda yang merasa terpojokkan sekarang, perlu dipertanyakan itu ada apa ya. Kang Deddy tidak pernah menuduh, tidak pernah menunjuk. Aduh, Anda ini dapatnya gimana sih? Makanya Harry Ardat bilang terserah dia botak, yang penting dia tidak melanggar tuh ya gitu. Tapi yang lebih seru semeton, aduh nih ya, dari salah satu akun ini namanya tuh, bisa dibaca ini Nagaya 286 tuh ya, dari akun Nagaya 286. Aduh bang, janganlah begitu bang ya, tapi tidak asik kalau kita tidak nonton aja tuh. Jadi gimana ini ya? Kita lihat tuh videonya. Video kreasi ya. Apa salahnya Pak Susno Duaji? Semua disentil sama. Terus ada seorang mantan petinggi Polri yang saya lihat hampir tiap hari komentari Polri, seolah-olah Polri salah semua. Padahal dia bagian terpenting dari Polri itu. Kenapa sih begitu Pak? Tolonglah Pak, jangan terlalu ini Pak. Kita yang sipil aja kasihan yang Polri diginikan, masa Bapak enggak sih? Oh, kita tidak mendukung penegakan hukum. Pasti Pak. Kami tim penasihat hukum dari Abdul Fasren dengan saudara Muhammad Kafi ini sangat cinta dengan penegakan hukum yang rule of law, yang equality before the law. Tapi kami tidak mau bahwa kata-kata itu penggiringan yang ujung-ujungnya seolah-olah seseorang itu bersalah. Saya pun begitu menginterogasi orang, tapi kan tetap dalam frame bahwa praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Tidak bilang ini saya keyakinan saya, barang buktinya begini, ini begini, nanti akan begini. Nah, jangan begitu dong. Apalagi Anda berasal dari institusi itu. Kan tidak elok gitu dipandang orang. Nampak banget lah bahwa Anda itu something dengan institusi itu, padahal Anda besar dari situ. Saya dengar-dengar masih uang pensiun masih diterima tiap bulan. Saya dengar ya, kurang elok lah Bapak. Jadi Pak Susno Duaji itu ya, beliau itu sebenarnya ingin menyelamatkan polisian bang ya. Ayo lihat dong statement secara keseluruhan tuh ya. Beliau itu ingin menyelamatkan justru dari institusi kepolisian ini, karena beliau sadar juga yang membesarkan dia. Karena begini bang, sekali lagi ya, dengan apa yang terjadi sekarang ini, jangan sampai marwah dari kepolisian itu akan runtuh bang. Karena kita tahu tuh masyarakat, selalu saya bilang benteng terakhir dalam penegakan keadilan itu polisi bang. Ya, kita ini mau jadi apa kalau tidak ada polisi bang? Itu. Tapi jangan sampai hanya dengan 1, 2, 3 oknum ini kepolisian secara keseluruhan menjadi rusak namanya. Gitu maksudnya bang. Ya. Saya pribadi, ayo bayangin dah para netizen, bagaimana sih kalau negara kita ini tanpa kepolisian? Kita ini tidak bisa lepas dari kepolisian, abang. Tapi begitu sekarang, karena 1, 2 orang ini, oknum ini di dalam kepolisian ini akan merusak dari secara keseluruhan instansi polisian ini gitu, bang. Ya. Tapi sebenarnya bang, ini juga ada tambahan nih dari para netizen mengomentari videonya abang tuh. Apa katanya dari Ade Saprudin tuh bang? Muka asli si Rasman kelihatan juga akhirnya tuh kan. Itu editan bang Ade. Aduh bang Ade nih, itu editan bang. Nggak usah lah begitu bang. Aduh itu editan bang. Apalagi nih dari Ramdhani C35. Begini kan ganteng. Aduh. Begini kan ganteng. Janganlah Ramdhani. Itu filter bang. Filter ya. Dari Boroso juga ini. Ini tuh wajah aslinya. Berarti selama ini pakai topeng ya. Aduh bang, kebalik bang.
Filter itu bang, hasilnya ganteng bang. Aduh, Rosso ini. Apalagi nih, Atin Genta. Uang pensiun itu dari rakyat Indonesia, bukan betul. Nah sekarang disangkut pautkan dengan uang pensiun yang diterima. Mohon maaf bang ya, uang pensiun itu dari pajak rakyat, bukan dari kepolisian gitu. Ya semua dari pemerintahan ini kan dari pajak itu digaji bang. Ya, bukan dari kepolisian juga. Dari pajak rakyat bang. Jadi kalau beliau sekarang bersuara dengan ketidakadilan diterima oleh masyarakat, ya wajar bang, karena beliau dapat tunjangan gaji pensiun dari rakyat. Ketika rakyat sekarang seperti ini, lah wajar lah ngomong bang. Aduh bang. Ada lagi nih dari siapa nih? Jalutea yang ngedit kok mirip aslinya. Aduh bang. Bahaya nih. Apalagi nih dari Mama Lemon, keranjang kuningnya nggak ada ya. Aduh, itu bukan dijual topengnya bang, bukan dijual topengnya tuh, itu memang pakai filter bang. Aduh, gimana nih masyarakat netizen nih ya. Nah sekarang ini ada video lagi ya tentang salah satu pengacara yang dari awal itu yang katanya diintimidasi tuh ya, tapi sepertinya beliau tidak bisa membedakan di demo ya, di demo atau orang apalah katanya turun ke jalan. Dia katanya di demo tapi orang ini masyarakat ini turun ke jalan gitu. Tapi katanya dia di demo gitu. Padahal kan dia nggak di demo. Pusing ya. Ya. Kita lihat saja videonya. Ini dia. Di demo, diintimidasi dan segala. Ada ini buktinya. Gimana Bu, bisa cerita? Nih, saya kasihnya buktinya. Ibu pakai mikrofon Bu. Nih, Bapak baca, lihat aja. Sebentar. Kayak begitu. Padahal secara etika tidak boleh. Jadi mau puluhan orang, mungkin ratusan orang ya? Ratusan orang datang ke rumah malam-malam lagi. Siapa nggak tahu? Ya nggak, kita tahu lah kira-kira, tapi saya nggak perlu lah. Ratusan orang ini ya? Iya, di rumahnya itu. Mau nggak mau kita amankan. Sekarang ada di safe house kurang lebih. Ya, di LPSK. Mungkin Bapak mau tambahkan karena Ibu tahu mau. Boleh nggak saya Ibu ngomong? luar biasa. Silakan Bu. Punten Pak, astagfirullahaladzim. Itu bukan demo Pak. Ya. Itu doa bersama. Ya. Lihat itu lagunya, solawatan Bu. Solawatan. Bukan demo. Oh ini Ibu ikut juga? Bukan, enggak. Saya lagi di Oh, Mabes salawatan Polri. di rumah orang. Tapi Itu ada di jalan Bu, bukan di rumah orang. Lihat itu. Nah itu di jalan bu, ya bukan di rumah orang, di jalan orang selawatan. Sasa saja lah, ya janganlah lebay gitu pengacara ini pengacara kondang, tapi orang dengar orang selawatan kok begini sih, ya. Kita langsung ke pendapat para netizen. Jentara tuh, Mama Dede tiap live pagi-pagi di TV takutnya juga dikira demo tuh, ya. Gitu harus bisa ngebedain tuh. Jangan-jangan nanti Mama Dede juga dikira demo nih. Selawatan bu, bukan demo tuh. Dari Anissa 008 ya. Itu orang selawatan, bukan demo. Padahal ngomongnya udah semangat, meyakinkan. Salah. Iya. Salah juga ya. Istighfar mbak. Memang udah mbak ya Siti ya, kakak Siti ya. Gitu ya. Oh coy, perasaan gak ada yang diintimidasi. Itu bukan datang ke rumah, tapi datang ke jalan. Iya tuh, orang datang ke jalan, ya. Orang datang ke jalan. Ada lagi nih dari siapa? Dari Algai. Selawatan itu doa bersama, munajat agar kebenaran tegak, kebatilan terkuat tuh. Kasih tahu Bang Algai. Ya gitu orang selawatan gitu ya. Jadi kalau Anda penegak kebenaran sebenarnya sih seharusnya bersyukur diselawatin ya. Orang ajak ngundang tuh ya. Ada RJW 41. Ketika Pulus bermain di depan mata, pasti akan gelap ketika lihat sesuatu kebenaran. Tuh, hanya waktulah yang bisa menjawab dan kebenaran akan menjadi jalan sendiri. Nah, kalau bahasa gini bahaya nih, ya bahaya bunda, ya hati-hati tuh. Woi, dicari Nikita Mirzani tuh. Ini aja disebut dari tadi ya. Apalagi nih, Bu Elsa ada salam dari Nikita Mirzani. Ada salam dari Mbak Nikita Mirzani katanya Bunda. Gimana sih video? Kenapa sih Elsa ini takut sama Nikita Mirzani? Kita saksikan videonya. Ini dia. Ini kebetulan banget saya ketemu ibu, saya senang banget. Terima kasih nih ya buat Hotman Paris Show. Karena saya udah capek bu diginin terus. Oke, jadi Sebetulnya tinggal dipertemukan. Kalau saya nggak mau ibu apa? Ya bukan saya. Hah? Kenapa ibu ngomong begitu di media? Loh itu bukan urusannya saya. Kalau bukan urusan ibu, ibu jangan berbohong dong di depan orang.
Tidak ada. Ibu bilang katanya saja tukar sama saya cuma dikasih unjuk 1 kali anak. Selama saya di penjara, ya 1,5 bulan dia tidur sama anak saya. Loh, itu bukan urusan saya. Jangan ngomong begitu dong. Kenapa sih? Saya tampil loh sama ini. Loh, kenapa mesti marah sama saya? Kenapa saya mesti marah? Kenapa saya nggak bisa marah sama ibu? Hah? Orang tua nih nggak boleh. 6 juta sama mahal juga buat tersangka terhormat bu. Hah? Lu pikir apa gue narkoba? Gue maling. Gue tersangka sebagai seorang ibu yang ngurus anak sendiri. Ya udah, nggak usah stres. Siapa yang stres? Siapa yang ganggu gue dulu? Siapa yang ganggu? Siapa yang ganggu? Sakit ya? Sakit ya? 3 tahun melawan gue nggak bisa ya? Ambil bu, kasihan bu. Nggak bisa. Ini kedua. Namanya ibu kan disayang sama anaknya. Udah. 3 tahun lo ya? Udah. Pantes ya. Jadi begitu sebentar ya. Ini sebagai video pamungkas terakhir kita ya. Apa sih, udah lama sih kita tidak mendengar Bu Widya ini dari statement Bu Widya ya. Jadi gimana statement Bu Widya sebentar? Yuk kita saksikan bersama-sama ini dia. Nah, saya apa Terkait yang kamu saya lihat juga. khawatirkan, bro? Ini strategi ini akan menghancurkan apa namanya penyidikan yang namanya Kang Deddy kemarin, penelusuran Kang Deddy kemarin. Pak RT-nya akan berkata yang sejujur-jujurnya, ya kan, udah dibawa, dilaporkan di situ, udah kelihatan sama mereka. Mereka ini lagi memantau Kang Deddy Mulyadi ya. Mereka lagi memantau Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat khawatir dengan Kang Deddy ya. Kang Deddy juga akan maju ke gubernur ya. Dianggap membahayakan ya, dianggap membahayakan ini Kang Deddy. Ya. Nah, strategi-strategi yang akan dibuat ini setelah pertemuan, ini kekhawatiran saya juga ya bersama orang tersebut ya, ada juga ya teman kita juga sama ya pendapatnya. Ya, semakin seru saja ya. Dan ini sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini ya. Karena ini berjilid-jilid ini beritanya ini. Kita sudah kemarin tuh kayaknya mau selesai tuh ada lagi ya. Ada lagi. Tapi bagaimanapun sebetulnya setelah sebuah pesan, jangan cepat termakan hoak ya. Jangan cepat termakan hoak. Jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Dan sekali lagi saya pesankan jangan nakal tuh ya. Karena kalau nakal sedikit saja kita melakukan kenakalan tuh bahaya. Si Peggy saja tidak pernah melakukan apa-apa itu sekarang ditangkap tuh, apalagi Anda nakal tuh ya. Jadi begitu saja sebetulnya videonya. Semoga videonya bisa menghibur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.